Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar itu diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari ikuti kegiatan berikut. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian yang biasa kita pakai. Nah, itu pada zaman dahulu, cara pengolahannya seperti itu. Berbeda nanti dengan zaman sekarang. Nah, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang. Seperti ini. Lalu benang ini akan ditenun menjadi kain. Nah, semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu untuk membuat pakaian itu belum ada mesin-mesin. Jadi membuatnya dengan tangan. Nah, bahan dasarnya itu akan dipintal seperti ini. Kemudian kalau dengan mesin enak sekali. Pakai mesin akan langsung jadi. Lalu benang itu akan ditenun menjadi pakaian. Kalau zaman dulu ya menenun pakai manusia. Nah, tapi zaman sekarang itu ada mesin yang canggih. Tidak seperti zaman dahulu. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Nah, anak-anak, ini adalah cara mengolah kain menjadi pakaian. Kalau zaman dahulu belum ada mesin, maka zaman dulu menggunakan tangan. Kemudian berikutnya ada mesin jahit yang digerakkan dengan kaki. Sekarang berkembang lagi mesin jahit yang modern yang menggunakan energi listrik. Jadi semakin hari semakin berkembang. Anak-anak, bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf, lalu tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, ini masih menentukan isi cerita ya. Di sini ada bagan ya, kalimat pertama dari setiap paragraf. Paragraf pertama yaitu Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Lalu paragraf kedua, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Paragraf ketiga, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Paragraf keempat, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Kemudian paragraf kelima, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat.
Kamu sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Nah, informasi yang bisa kita dapatkan dari teks tersebut adalah, nah ini, setiap kalimat utama dalam paragraf kita jadikan satu, itu yang namanya ringkasan. Ya, jadi ini sudah ringkas ya informasi yang ada di dalam teks. Diringkas itu seperti ini. Mulanya kain dijahit dengan tangan, namun saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat dan pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Nah, ini informasi di dalam teks yang kita baca. Jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Coba diamati. Nah, anak-anak, awalnya kain itu kan berasal dari serat. Salah satu seratnya itu dari bunga kapas. Ketika bunga kapas ini diambil, maka ini akan dipintal, ya, akan dipintal. Kemudian menghasilkan benang. Nah, benang ini akan dipakai penenun untuk menenun. Kemudian akan menghasilkan kain. Lalu kain akan dibagikan kepada penjahit. Kemudian penjahit itu membuat pola baju, kemudian menjahit baju, kemudian akan menghasilkan baju yang siap kita pakai. Nah, ini adalah proses pembuatan pakaian dari awal sampai pakaian siap untuk dipakai. Amatilah gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam, bukan? Tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Contohnya di sini. Dari gambar ini, pekerjaannya ada petani kapas. Lalu ada pemintal kapas, penenun pakaian, perancang busana, lalu penjahit. Petani kapas tugasnya menanam kapas, pemintal kapas memintal serat kapas menjadi benang, penenun kain menenun benang menjadi kain. Lalu ada perancang busana atau desainer, itu membuat rancangan baju, ya, membuat pola. Lalu penjahit tugasnya apa? Yaitu membuat baju berdasarkan rancangan atau menjahit baju berdasarkan rancangan tersebut. Jadi ini macam-macam pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian. Nah, anak-anak, kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain. Coba anak-anak tuliskan 5 keberagaman pekerjaan, ya. Nah, di sini contohnya, misalnya ada dokter, memberikan pelayanan kesehatan, nelayan, contohnya ya menangkap ikan di laut, ada tukang parkir, memarkir kendaraan dan sepeda motor, ada tukang cukur, yaitu memotong rambut, ada montir, memperbaiki kendaraan yang rusak, lalu ada pemadam kebakaran, ada buruh, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Kalian bisa sebutkan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari simetri lipat, ya. Apa itu simetri lipat? Ya, apa itu simetri lipat? Ada yang tahu? Jadi, simetri lipat adalah banyaknya cara melipat bangun datar menjadi 2 bagian sama besar dan berhimpit. Contoh yang pertama di sini ada bangun datar persegi atau segi 4. Kita akan melipat sisi sudut sebelah kiri yang atas bertemu dengan yang kanan, ya. Jadi kita lipat ke samping. Nah, di sini tidak ada kertas yang keluar. Artinya ini saling menutupi. 1, kita hitung 1. Kemudian kita lipat lagi sudut bawah bertemu sudut atas, ya, berhimpit, ya, berarti 2, sudah 2 lipatan. Kemudian diagonal sisi yang kiri atas dengan yang bawah,
3. Kita hitung 3. Kemudian diagonal satunya lagi bertemu dengan diagonal atas, kita hitung menjadi 4 lipatan. Berarti pada bangun datar persegi terdapat 4 simetri lipat. Kita bisa lihat di sini ada titik-titik atau yang terdapat dari kertas ini dinamakan sumbu simetri. Ya, bekas lipatannya itu loh anak-anak. Kemudian adalah bangun datar persegi panjang. Kita akan melipat ke arah kanan. Sudut kiri bertemu dengan sudut kanan. Ya, 1. Kemudian bawah bertemu dengan atas. Berhimpit. Ya, berarti ini hitungannya 2, lipatan yang kedua. Kemudian coba kita lipat ya diagonalnya. Apakah saling menutupi? Nah, ternyata tidak ya. Ada sisa kertas yang keluar, berarti tidak berhimpit. Kemudian kita coba lagi. Kita tekuk. Oh, ternyata tidak juga. Tidak saling menutupi. Berarti kita temukan persegi panjang itu ada 2 simetri lipat atau lipatannya ada 2. Kemudian bangun datar trapesium sama kaki. Kita akan buktikan ada berapa simetri lipatnya. Kita lipat ke kanan ya, ke samping. Oh, ternyata menutupi. Kemudian dari atas ke bawah coba. Nah, tidak ya Nana, karena ada sisa dari kertas yang dilipat. Kemudian coba kita ke samping. Ya, kita lipat ke samping. Oh, ternyata tidak juga. Jadi, coba dilipat lagi ke samping. Tidak juga. Berarti kita temukan hanya 1. Ya, yang dilipat kemudian menutupi itu hanya ada 1. Kemudian selanjutnya bangun datar segitiga sama kaki. Kenapa disebut segitiga sama kaki? Karena sisi yang kanan dan yang kiri itu panjangnya sama. Berbeda dengan yang alasnya, yaitu tidak sama. Ini disebut segitiga sama kaki. Kita akan mengetahui berapa simetri lipat pada segitiga sama kaki. Coba kita lipat ke kanan ya, ke samping. Hitungannya 1. Kemudian dari atas ke bawah. Oh, ternyata tidak bisa ya Nana, ada kertas yang keluar ya. Coba kita ke samping. Oh, nggak bisa juga. Berarti hanya ada 1 simetri lipat pada segitiga sama kaki. Selanjutnya ini adalah bangun datar apa ya? Ya, ini adalah bangun datar belah ketupat. Kita akan menghitung berapa simetri lipatnya. Coba kita tekuk ke samping. Hitungannya 1. Kemudian lipat ke atas. Berarti 2. Coba kita ke samping. Oh, ternyata ada yang tidak berhimpit. Ada lebihan kertasnya sedikit. Berarti tidak. Coba. Oh, ternyata masih ada lebihnya sedikit. Artinya nggak pas gitu loh. Nah, kita hitung yang pas berarti ada 2 simetri lipat pada belah ketupat. Kemudian adalah bangun datar layang-layang. Kita akan mencari tahu ada berapa simetri lipat pada bangun datar layang-layang. Coba kita lipat ke samping. Nah, ini berhimpit ya, tidak ada kertas yang tersisa. Kita hitung 1. Kemudian dari atas ke bawah. Oh, ternyata nggak pas ya anak-anak, tuh masih ada yang sisa. Berarti bukan simetri lipat. Tidak dihitung.
Kemudian coba kita lipat ke samping diagonal. Ternyata juga tidak pas ya. Berarti kita sudah temukan bahwa layang-layang hanya ada satu simetri lipat. Kemudian ada trapesium siku-siku. Kita akan mencari tahu berapa simetri lipat pada bangun datar ini. Coba kita lipat ke kanan. Ternyata masih ada sisa ya, Nana. Tidak. Kemudian coba kita tekuk ke atas dan ke bawah. Ternyata juga tidak pas ya, Nana. Kemudian coba kita lipat ke samping. Tidak juga, ada sisa. Coba ke samping lagi. Tidak juga. Berarti pada trapesium siku-siku itu tidak memiliki simetri lipat. Gak semua bangun datar punya. Kemudian ada bangun datar apa ini? Ini adalah bangun datar jajar genjang. Coba kita cari tahu simetri lipatnya ada berapa. Coba kita lipat ke sebelah kanan. Apakah membentuk simetri lipat? Ternyata tidak. Kemudian lipat ke atas, coba apakah membentuk simetri lipat? Tidak juga, karena ada kertas yang sisa ya. Tidak berhimpit. Coba kita ke samping. Apakah membentuk simetri lipat? Oh, tidak juga. Kalau seperti ini, coba. Oh, tidak juga ya, ada sisa. Berarti jajar genjang juga tidak memiliki simetri lipat. Kemudian adalah segitiga siku-siku. Kenapa disebut siku-siku? Karena pertemuan antara tinggi dan alasnya membentuk siku-siku atau 90 derajat ya. Kita akan mencari tahu ada berapa simetri lipat pada segitiga siku-siku. Coba kita melipat ke atas. Apakah ini simetri lipat? Bukan. Kemudian kita coba lipat lagi. Ada sisanya juga, berarti bukan. Kemudian coba kita lipat lagi sisi yang lainnya. Ternyata juga bukan. Berarti pada segitiga siku-siku juga tidak memiliki simetri lipat. Nah, yang terakhir adalah lingkaran. Perhatikan, kita akan melipat lingkaran ini ke sisi yang atas. Berhimpit ya. Kemudian coba kita ke samping. Berhimpit juga. Coba kita ke samping lagi, juga berhimpit. Banyak banget kalau lingkaran, bisa berhimpit juga. Berarti untuk lingkaran memiliki simetri lipat tak terhingga, artinya banyak anak-anak. Berarti pada bangun datar lingkaran simetri lipatnya yaitu tidak terhingga. Tuh banyak sekali, ditekuk-tekuk itu bisa bertemu ya, saling menutupi. Baik, sekian penjelasan hari ini. Semoga kalian dapat memahami. Silakan kalian berlatih di rumah untuk mempraktekkan bangun datar memiliki simetri lipat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.